Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Malam hari setelah Abi tertidur di sampingnya, Gara segera membuka ponselnya. Ia memang rutin berkirim pesan dan bertelepon dengan Bening. Mau pagi, siang, malam, yang penting bisa menuntaskan rasa rindu di dalam dada yang sudah begitu menggebu. Kalau sudah melihat wajah Bening, Gara akan merasa lebih tenang. Namun agaknya malam ini tak ada pesan dari istrinya itu, dan beberapa kali Gara mencoba menghubungi Bening, panggilannya tak diangkat. Sepertinya Bening memang sudah tidur. Tak berapa lama ponselnya berdering. Ia sudah begitu semangat untuk mengangkatnya, tapi ternyata suara itu adalah suara ibu mertuanya. "Maaf nak Gara, Bening sudah tidur, sepertinya kelelahan. Seharian ini banyak di perkebunan. Apa ibu mau bangunkan?" tawar ibu mertuanya itu kepada Gara. "Tak usahlah Bu, biarkan saja Bening beristirahat. Nanti besok biar aku hubungi lagi," kata Gara akhirnya. Padahal dia ingin sekali melihat istrinya itu malam ini sebelum dia tidur. "Ya sudah, Nak Gara juga istirahat ya. Nanti ibu sampaikan kepada Bening kalau malam ini Nak Gara menelpon." "Iya Bu, selamat malam," ujar Gara kepada ibu mertuanya itu, kemudian mematikan sambungan telepon. Akhirnya Gara kembali berbaring di samping anaknya. Selama Bening tak ada di sisinya, memang Abilah yang tidur bersama Gara, memeluk putranya itu. Namun saat ia akan memejamkan mata dan menyusul anaknya untuk tidur, ponselnya berdering lagi. Tapi kali ini bukan sebuah panggilan, melainkan hanya sebuah pesan. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Gara mengerutkan kening. Ia tak sembarangan memberikan nomor ponsel kepada orang lain. Jadi saat ia melihat nomor tidak dikenal, ia merasa heran. Tetapi akhirnya ia membuka pula pesan itu. Kening Gara semakin berkerut ketika ia membaca pesan yang diawali dengan sapaan selamat malam itu. "Ini nomorku, Syifa. Aku sengaja memintanya dari Andi karena nanti mungkin akan perlu denganmu, Gara. Maaf, aku mengganggu tidurmu karena aku baru tahu bahwa kau sudah kembali ke Jakarta." Gara menarik nafas panjang sesaat. Ia tidak ingin meladeni perempuan manapun termasuk Syifa, jika bukan tentang bisnis, apalagi di jam-jam malam seperti ini. Jadi ia hanya membacanya dan tidak membalas pesan itu. Gara kemudian meletakkan kembali ponselnya, mensenyapkan suara, lalu kembali menyusul anaknya tertidur. "Selamat malam Gara, maaf ya jika aku mengganggu malammu, selamat beristirahat." Gara menggeleng-gelengkan kepalanya, melihat Syifa masih mengiriminya pesan semacam itu. Ia sama sekali tidak tertarik dengan perhatian yang diberikan oleh perempuan itu. Gara lagi-lagi tidak berusaha untuk menjawabnya. Tapi dia membiarkan ponselnya dalam keadaan senyap. Tetapi dia takut nanti Bening terbangun tengah malam hari dan menelponnya. Jadi ia menghidupkan lagi suaranya, dan bertepatan saat itu pesan masuk, dan itu lagi-lagi dari Syifa. Akhirnya Gara simpan nomor itu dengan satu tujuan, dan untuk membuat Sifat sadar bahwa dia sama sekali tidak tertarik untuk meladeni perempuan manapun termasuk dirinya. Gara kemudian memposting foto dalam sebuah story chat. Foto dirinya dan Bening dalam pose mesra. Begitu banyak foto yang dipajang oleh Gara di sana. Syifa melihat itu, dan itulah yang diinginkan Gara saat ia menyimpan nomor perempuan itu. Setelah ia selesai dengan tujuannya, Gara kembali menghapus kontak Syifa. "Aku ini pria beristri, bukan pria bujang, jadi tidak pernah mau dan tidak akan tertarik dengan perempuan lain." Gara bergumam dengan kesal, sembari meletakkan ponselnya lagi di atas nakas. Jika Syifa masih berani mengiriminya pesan apapun lagi, maka Gara takkan pernah membacanya, tapi langsung menghapus pesan tersebut tanpa sempat akan membukanya. Tinggallah Syifa yang merasa diabaikan oleh lelaki itu. Namun sepertinya dia tidak gentar karena dia sangat menantikan dirinya segera pindah ke Jakarta setelah ada aba-aba dari ayahnya. Ia yakin bisa meluluhkan hati lelaki yang disukainya, kendati lelaki itu sudah beristri. Tetapi sekali lagi,
Gara bisa memastikan dirinya tidak akan mudah tergoda oleh perempuan seperti Syifa. Apalagi Bening lebih segalanya dari perempuan itu. Bening jelas lebih segar, lebih muda, dan juga memiliki semua hal lain yang tidak dimiliki perempuan lain. Yang bagi Gara, Bening adalah paket lengkap. Jadi untuk apa menambah hal lain yang tidak perlu? Akhirnya, waktu yang Gara tunggu-tunggu datang juga. Rasa tak sabar untuk segera sampai di desa mertuanya. Rasa tak sabar untuk melepas rindu kepada istrinya. Bening sedari perjalanan tadi mengingat sang suami untuk pelan-pelan saja membawa mobil. Gara hanya tersenyum menanggapi. Ia tahu istri kesayangannya itu sedang mencemaskannya yang selalu bersemangat untuk menjemputnya pulang. Ia takut Gara ngebut gila-gilaan. Jangan ngebut loh mas, pelan saja, yang penting selamat sampai tujuan. Bening kembali mengingatkan suaminya yang masih berteleponan dengannya itu. Tenang sayang, ini juga sudah pelan. Ya sudah, Bening matikan teleponnya ya, biar mas bisa fokus menyetirnya. Iya sayang, mas akan segera sampai. Bening mematikan sambungan telepon itu, kemudian meletakkan ponselnya lagi. Sekarang dia sedang membantu ibunya mengepak barang ke dalam koper. Mentari sedang tenang dalam gendongan Dewi. Tak terasa, akhirnya kau harus kembali lagi ke Jakarta, nak. Ibu pasti kangen berat lagi. Bening tersenyum, lantas mengelus lembut lengan perempuan yang sudah melahirkannya itu. Nanti kalau ada kesempatan dan Mas Gara sedang tak terlalu sibuk, Bening pasti kesini lagi, Bu. Alhamdulillah kau mendapatkan suami yang baik, nak. Ibu dan bapak sangat bahagia melihat kebahagiaanmu. Kami merasa Nak Gara itu benar-benar lelaki yang bertanggung jawab, lagi sayang dengan keluarganya. Ya Bu, itulah Mas Gara. Dia lelaki baik. Bening bersyukur ada jodoh dengannya. Bukan cuma Nak Gara saja yang begitu baik, tapi juga kedua mertuamu. Biarpun mereka dari keluarga kaya raya, tetapi mereka berbudi luhur, baik dan ramah kepada semua orang. Pesan ibu dan bapakmu, jangan pernah kau mengecewakan mereka ya Bening. Bening mengerti, Bu. Sungguh akan tak tahu diri jika Bening melakukan hal-hal yang bisa membuat mereka kecewa kelak. Bening akan berusaha menjadi istri dan menantu yang baik bagi mereka. Tentu itu tak lepas dari doa ibu dan bapak juga, karena apalah arti perjalanan hidup Bening jika tak mendapat doa dari kedua orang tua. Tak ada guna Bening, Bu. Ibu menarik Bening ke dalam pelukannya. Bening itu anak berbakti. Sudah sedari kecil tulus ikhlas hatinya membantu kedua orang tua. Sekarang hingga dewasa pun hatinya tetap begitu jernih dan patuh kepada kedua orang tuanya. Apalagi sekarang melalui Bening, Gusti Allah mengangkat derajat mereka seperti sekarang. Setelah selesai mengepak pakaian dan barang-barang Bening juga Mentari, Bening bersantai di balkon bersama adiknya. Ibu mengambil alih gendongan, membiarkan dua kakak beradik itu berkisah sebelum Bening kembali pulang ke Jakarta. Beberapa jam kemudian, Gara sampai di depan rumah Bening. Kedatangannya selalu saja menarik perhatian para orang desa. Bertepatan dengan kedatangan Gara, bapak kembali dengan mobil pick-up-nya. Pak, baru saja padahal aku ingin menemui bapak di perkebunan. Gara menyalami mertuanya itu dengan takzim lalu memeluknya sesaat. Tak usahlah Nak Gara. Nak Gara baru saja sampai. Lelah tentu saja setelah menempuh perjalanan panjang. Ayo masuk, istirahat dulu, makan dulu, nanti baru berangkat pulang ya. Gara mengangguk, menyapu seluruh ruangan setelah ia masuk. Gara mendengar keseruan Bening yang muncul dari arah belakang. Gara merentangkan tangannya, tak malu kepada mertuanya yang hanya melihat itu dengan senyuman bahagia pula. Ya ampun, aku rindu sekali dengan anak bapak ini. Kelakar Gara kepada ayah mertuanya yang segera disambut ibu dan Bening, juga Dewi dengan tawa mereka. Tak rindu ini Nak Gara? Tanya ibu sembari tersenyum sambil mengarahkan pandangan ke Mentari. Gara mendekat, meraih putrinya yang nampak membuka mata, menatap ayahnya dengan lucu. Gara menciumi putrinya itu dengan lembut dan penuh kerinduan. Kita akan segera pulang sayang, katanya kepada putri tercinta. Biar Mentari dengan Boksum dulu.
Ibu dan Bening sudah menyiapkan makanan untuk Nak Gara. Buat Nak Gara saja toh, Bu? Tanya bapak dengan lucu. Yo, buat semuanya, Pak. Mereka tertawa, lalu bersama-sama menuju meja makan. Memang saat ini Gara sudah lapar. Ia juga makan dengan lahap. Semangat hidupnya kembali setiap kali ia dan Bening berdekatan. Mungkin ia akan beristirahat barang 2 jam, lalu mereka akan kembali pulang ke Jakarta. Setelah makan dan mandi, Gara mengajak Bening untuk beristirahat sebentar menemaninya. Beruntung Mentari tak rewel. Anak itu begitu tenang di gendongan nenek dan kakeknya sekarang. Kangen sumpah, bisik Gara kepada Bening yang balas memeluk Gara di atas tempat tidurnya. Sekarang sudah bersama lagi, Mas, balas Bening. Ya, Mas tidak kuat kalau harus berjauhan seperti ini lagi, sayang. Bisa pusing 7 keliling. Tidak akan lagi, Mas. Gara mengangguk, lalu kembali memeluk Bening erat, mengajaknya istirahat sebelum nanti akan kembali melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta.